Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wattini demi buah tin. Wattini demi buah tin. Pernah makan buah tin? Sini tak ada jual ya? Di mana? Itu buah jengkol. Wattini demi buah tin. Wattini ini ibu-ibu harus hafal ya surat At-Tin. Wattini demi buah tin wazzaituni dan buah zaitun. Wa turi sinina dan bukit Tur. Wa hadzal baladil amin dan demi negeri ini yang aman. Tin, zaitun, tur, balad. Ada berapa kita Allah sumpah? Buah tin, buah zaitun, bukit Tur dan baladil amin. Ada berapa? Ada 4. Ada ulama yang menafsirkan tin, zaitun, tur, wa hadzal balad. Daerah di mana buah tin dan buah zaitun lebat subur itu di Palestina. Apa kaitannya negeri Palestina? Yaitu kelahirnya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahirnya di Israel. Siapa yang Israel tadi? Nabi Isa itu lahirnya di Palestina. Kebetulan Palestina adalah sebuah daerah di mana subur tumbuh buah tin dan buah zaitun. Nah, kita orang karena tak pernah nampak buah tin, anaknya kita namakan Tini sama. Ada orang nama Tini baru. Ada Sutini itu ada di apa? Di Jayanukti. Siapa? Tini. Itu. Watur dan bukit Tur. Siapakah Nabi yang pernah ke bukit Tur untuk berdialog dengan Allah? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa, Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, negeri yang aman. Mana negeri yang aman? Mekah. Mekah itu dari dulu sampai sekarang, setelah Nabi lahir tidak ada yang namanya perang. Walaupun kan negeri perang, Mekah dijaga oleh Allah langsung. Jadi walaupun perang bom, Mekah sudah dijamin bahwa Mekah itu negerinya aman. Bahkan perampok sekalipun, tukang membunuh misalnya zaman waktu itu, pengen selamat larinya ke Mekah. Jadi Masjidil Haram. Makanya mudah-mudahan yang belum ke Mekah dikabulkan pergi ke Mekah. Udah dibuka belum? Udah dibuka umroh. Ya. Kita ulang. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Orang Jawa lain, orang tin dinamakan Sutini. Zaitunnya enggak apa-apa. Siapa nama anakmu? Tini. Yang kedua zaitun, yang ketiga tursimin. Turisina jadi tursimin. Wa hadzal baladil amin. Jadi buah
Kalau untuk digunakan sumpah oleh Allah, berarti itu bukan sembarang buah. Lah gue pernah makan buah teh Pak Guru? Ya lu tak pernah. Saya dapat tak dapat ya. Buat nantilah ya Allah, kasihan. Kalau di Malaysia dijual di pasar. Kalau buah tin itu rasanya manis nih. Tapi kalau buah zaitun rasanya asam. Di sini kebagian ada minyak, namanya minyak zaitun. Minyak goreng tak ada, apalagi minyak zaitun. Hah? Ya. Makanya termasuk minyak yang paling kualitasnya bagus adalah minyak zaitun, karena termasuk buahnya saja untuk sumpah, digunakan sumpah oleh Allah. Apa tujuannya Allah menggunakan sumpah? Di awal surah Allah ingin menerangkan. Jadi kalau ada surah dimulai dengan sumpah, Allah biasanya akan menjelaskan tentang sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya, maka Allah memulai dengan sumpah dulu. Apa yang ingin Allah sampaikan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi'ahkamil hakim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tur, demi negeri ini yang aman. Apa firman Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah berkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau hasan artinya bagus, baik. Kalau ahsan sebaik-baik, itu bahasa Arab. Kalau alimun tahu, tapi kalau a'lam lebih tahu. Kalau fadil lebih, afdol lebih. Makanya kita ada bahasa yang afdol, yang afdol, yang lebih afdol. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwimin,
di dalam sebaik-baik bentuk. Qawama yuqawimu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu raddadan yuraddidu radda yaruddu raddan. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan. Kemudian kami kembalikannya asfala safilin. Safula artinya rendah, serendah-rendahnya orang yang rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakim. Summa radadnahu, kemudian. Ini kalau dalam bahasa Arab, kata summa menjelaskan jarak yang ada waktu yang panjang. Summa radadnahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu. Jadi kata summa menunjukkan bahwa jarak antara keadaan sebelumnya dan setelahnya itu jauh. Itu benar di sini penciptaan manusia. Summa radadnahu. Radad itu kata sama seakan dengan mardu, dikembalikan. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikannya asfala safilin, serendah-rendahnya orang rendah. Illal ladzina amanu, kecuali selain alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan mereka
mengerjakan aneka ragam kebaikan. Wa amilus sholihat, wa amilu dan mereka beramal as-sholihati aneka ragam kebaikan. Falahu ajrun ghairu mamnun. Falahu maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun yang tidak dihitung-hitung. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakim. Maka apa yang telah mendustakan kepadamu ba'du setelah penjelasan biddin dengan agama. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah sebaik-baik hakim? Cara membaca bait ini sekurang-kurangnya ada tiga tahapan. Pertama sumpah, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kemudian yang Allah akan sampaikan yang menggunakan awalnya lewat sumpah, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Rekan yang ketiga, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakim. Itu cara membaca surat At-Tin. Jadi walaupun ayatnya ada 8 ayat, tapi cara kita membaca sesuai dengan redaksi apa yang Allah sampaikan. Pertama sumpah, yaitu wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Contoh dalam hidup sehari-hari, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, sesungguhnya kami telah menyampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian teguran dari Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakim. Kalau hasan baik, kalau ahsan lebih baik. Itu dalam bahasa namanya afdal. Alim tahu, kalau a'lam lebih tahu. Karim mulia, akram lebih mulia. Jadi sebaik secantik apapun kita, pada suatu saat nasib kita sama, artinya dikembalikan, lahir, kemudian berkembang menjadi bayi, anak-anak, remaja, pemuda, kemudian dewasa, setelah dewasa menjadi tua, setelah tua asal kita ini asalnya janin.
Janin begitu lahir dinamakan bayi. Bayi setelah pandai berjalan dipanggil anak. Setelah membesar sekolah dipanggil remaja. Setelah remaja jadi pemuda, pemuda Pancasila, pemuda apalagi. Setelah jadi pemuda lama-lama jadi dewasa. Setelah dewasa lama-lama tua. Setelah tua balik lagi ke masa seperti bayi. Ini tak kuat, itu tak kuat, ini tak kuat. Nah sekarang kita ini sudah tua apa dewasa, Pak Guru? Hah? Wah sekarang dewasa apa tua? Pada ujungnya rodadnahu. Bahasa apa? Imam tahu? Bahasa Arab dulu waktu kecil dari Jawa sampai sini remaja, pemuda kuat semua bisa diangkat. Coba, waktu tekali dunia kan semua diangkat. Pertama kali datang rumah, lama-lama dah istirahat. Itu namanya summa rodadnahu. Rodan itu seakar dengan kata mardud. Orang haji sebelum haji pelit, pulang haji pun pelit lagi, itu dikembalikan oleh Allah ke semula. Rodan mardud dia. Sebelum haji sholatnya bolong-bolong, pergi haji sama juga, rodadnahu, dikembalikan lagi dia. Sebelum nikah rewel, setelah nikah pun rewel juga, itu namanya istrimu mardud. Waktu gadis rewel, sudah nikah pun itu namanya mardud, dikembalikan lagi waktu asal. Suami pun sama, masih bujang pemarah, udah punya anak pun masih pemarah, itu suamimu namanya mardud. Dikembalikan ke waktu asal dia. Mardud itu dikembalikan ke asal sifat buruk dia, itu namanya mardud. Makanya orang haji yang tidak ada perubahan itu dinamakan haji. Manusia pun sama. Dulu lemah. Saya dulu Pak Guru waktu sekolah sanawiyah itu menjuarai pajak pohon kelapa. Di pesantren. Ya. Dan kalau pemain waktu tingkat sanawiyah itu termasuk penyerang pemain bola. Dulu, sekarang mau jalan aja syukurlah. Saya dulu, Mas Tom, itu menjuarai apa tadi? Panjat pohon kelapa. Makanya Mbak Yai kalau mau panen kelapa saya yang dipanggil. Kalau main bola disuruh jadi apa? Penyerang. Kata mbahku, nah, kalau main bola jangan jadi penjaga gol, jadi penyerang. Kenapa Mbah? Nanti kamu suruh nutupi bola. Oh iya Pak Guru, dulu saya lincah. Lama-lama. Ya Allah, summa rodadnahu. Tapi dikembalikan kita oleh Allah ke semula tidak ada daya, itu masih wajar. Yang tidak kita inginkan adalah
kita dikembalikan ke tempat yang paling rendah, artinya di tempat yang hina. Apa? Aspal itu artinya kalau safil rendah, kalau aspal paling rendah. Aspal itu bahasa Arab ya. Makanya dalam hidup di jalan yang paling rendah apa? Aspal. Dulu yang paling rendah aspal, sekarang rumahnya makin lebih rendah daripada aspal. Jadi sama ini semua. Walaupun kuat-kuat, tapi pada suatu saat nanti kita summa radadnahu asfala safilin. Teringat ya. Saya punya ibu itu bagus, kuat orang. Saya memang ibu saya itu orang kuat. Kalau mangkat orang dari gadis, orang pasar ya, apapun barang diangkatnya sama dia, mengalahkan bapak saking kuatnya. Tapi setelah masa tua, RT naik, lama-lama ya harus Pak Gubernur naik, lama-lama ronda. Di atas gubernur siapa? Atau tambah naik, lama-lama dah nggak usah ribut, lama-lama pun nggak usah bunuh-bunuhan, nggak usah saling membunuh, lama-lama pun mati masing-masing. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi Allah menjanjikan illal ladzina amanu. Ada orang yang sudah dikembalikan oleh Allah tapi nilainya masih tinggi. Ibu bapak kalau rajin ibadah, insya Allah di masa tuamu, walaupun umur sudah tua, sudah kadang-kadang tidak berdaya, pahala di masa sehatmu itu masih ditulis oleh Allah. Summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus. Ibu ketika sehat rajin jamaah, nanti setelah tak berdaya pun pahalanya tetap mengalirnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahu. Jadi kalau sekarang kita subuh bangun, malam bangun, sholat Jumat, baca Quran, zikir, seandainya kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai tua renta, dan baca Quran sudah kadang-kadang tidak nampak, zikir sudah kadang-kadang tidak ingat, itu kata Allah falahu ajrun ghairu mamnun. Jadi sekarang ini Pak Guru bukan masalah pahala jamaah sholat 27, kita investasi sebagai untuk jaga-jaga nanti kalau kita sudah tidak berdaya. Sekurang-kurangnya kalau rajin kerja, rajin menabung, nanti ketika sudah tidak mampu kerja, tabungan kita. Yang masalah tahu-tahu tak pernah kenal masjid, tak pernah Jumatan, tak pernah kenal ini kenal, tahu-tahu sakit, jadi masalah.
tak pernah nampak di masjid, tak pernah nampak Jumatan, adalah nampak kalau hari raya Kurban. Tahu-tahu dengar sakit, ini naudzubillah summa naudzubillah, ini malaikat mau saya kasih pahala dulu waktu kuat-kuatnya tidak mau nyari pahala. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kita investasi umur. Siapa tahu, mudah-mudahan sih jangan. Siapa tahu umur kita sampai ditakdirkan oleh Allah tua sampai renta, tidak berdaya. Mudah-mudahan yang sekarang di waktu sehat inilah nanti sebagai untuk menampal ketika kita sudah summa radadnahu asfala safilin. Secantik-cantik manusia, seindah-indahnya bentuk manusia, seganteng-gantengnya rupa manusia, bahkan sejelek-jelek manusia pun tetap lebih cantik, lebih ganteng daripada kawan sebelah. Kita kakinya 2, tangan 2, matanya 2, udahlah gak usah protes. Kalau pengen kakimu 3 susah mau jalan. Itu ahsani takwim, sebaik-baik bentuknya. Enggak usah lah, kita matanya sudah 2 sudah cukup. Tidak usah minta tambah di belakang kasih 1, enggak usah. Hah? Mau ditambah 1 lagi di belakang, Pak Guru? Ngerinya gimana? Udah 2 ini, alam naj'al lahu 'ainain wa lisan. Orang 2 saja, orang 2 mata saja kadang-kadang tidak mampu kontrol, apalagi 2 saja, nampak duit, nampak apalagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jalannya ya Allah, indahnya manusia dibandingkan dengan jalannya Bang. Fi ahsani taqwim. Tapi awas, summa radadnahu asfala safilin. Ya Allah, waktu sekolah gagah, orangnya ganteng, tapi ketika masa tua, dulu waktu gadis ya Allah jadi kembang dusun, jadi kembang apa? Kembang desa. Lama-lama summa radadnahu. Makanya Allah kenapa memulai dengan sumpah 4 kali, saking pentingnya Allah ingin menyampaikan kejadian manusia itu bagus awalnya. Kalau tidak didasari dengan ibadah kepada Allah, asfala safilin, jadi asfal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kalau baca wat ini sebaiknya jangan berhenti. Kalau baca wat ini sebaiknya disambung. Wattini waszaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu sumpah. Apa yang Allah ingin sampaikan, yang ingin Allah sampaikan dimulai dengan sumpah, saking pentingnya yang akan disampaikan. Apa yang penting bagi Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina. Sekurang-kurangnya kita sambung
Kalau tidak cukup nafas pun summa rudadnahu asfala safilina illa, nanti baru dimulai dari illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau dalam kaidah ilmu nahwu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa, kata summa menunjukkan mana ada jarak. Dia lama kemudian, manusia itu mulai dari lahir ada jarak jadi anak-anak. Tak lama anak-anak sampai umur biasanya 12 tahun jadi remaja. Itu kan berjarak, namanya summa dia. Dari remaja berjarak sampai terus umur 17 pemuda. Sampai 30. Sampai 30 lebih nanti injak masa dewasa. Kalau sudah 40 ke atas sudah bisa dipanggil masa tua. Setelah masa tua, masa apa? Hah? Masa apa? Aspal. Tapi kita akan jadi aspal kalau alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu. Walaupun dikembalikan ke masa tua kita tidak berdaya, ketika sehat rajin ibadah, itu masa tua pun nanti akan tetap dikasih pahala. Jadi ibu-ibu, kalau sekarang kita kadang-kadang susah-susah, waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya jamaah, waktunya sholat Jumat, waktunya taraweh, waktunya ngaji, waktunya kerja, untuk bekal nanti setelah kita sudah tidak berdaya. Walaupun sudah tidak berdaya nanti, kalau di masa kuatnya kita rajin ibadah, kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Bayangkan saja, ada orang ibadah misal sampai umur, rajin ibadah sampai umur 40 tahun, tahu-tahu sakit karena Allah sayang sama dia, diberi ujian sakit. Karena sakit itu bagi orang yang asal sehatnya rajin ibadah itu termasuk kasih sayang Allah. Itu sakit, sudah tidak mampu, apa yang dulu dia buat itu tetap dijamin oleh Allah, falahu ajrun ghairu. Bagi mereka ajrun itu pahala yang sangat luas. Kok bisa tahu pahala yang banyak? Karena ada tandanya tanwin dia, walau ajrun ghairu. Nggak bisa dihitung. Kalau ada orang pegawai negeri kemudian pensiun, ada hitungannya nggak perlu? Dapat guru pensiunnya berapa tahun? Umur berapa? 60. Dapat kerja di umur berapa tahun? Mulai masuk PNS 35 baru masuk. 35 sampai 60 baru. Berarti berapa? 25 tahun. Oke.
pensiunmu 25. Biasanya setelah pensiun orang matinya berapa tahun lagi? Biasanya. Kalau yang adil mestinya umurnya harus 25 tahun lagi dapat pensiun. Ini baru kemarin pensiun lama tahu-tahu. Kalau Allah enggak. Gue pensiun umur pensiun ibadah misalnya sudah tidak berdaya. Artinya sudah bisa mau ke masjid, sholatnya di rumah karena sudah tidak berdaya, misal ngaji sudah tidak berdaya, baca Quran sudah tidak nampak. Umur 60 tahun baca Quran sudah tak nampak. Tapi waktu sehat, apa kata Allah? Falau ajrul ghairu mamnun. Seandainya dia meninggal dalam waktu yang panjang sekalipun, tetap Allah terus masih. Jadi kalau baca Watini sekurang-kurangnya 3 kali ronggan bacaannya. Sumpah dulu, Watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Apa yang mau disumpahkan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilina illa. Sebaiknya kalau baca asfala safilin disambung sekurang-kurangnya illa. Nanti balik lagi illal ladzi, biar maknanya enak didengar. Summa radadnahu asfala safil, kemudian kami kembalikan ke paling bawah. Jangan berhenti di situ. Kami kembalikan pesan paling bawah kecuali wal asri, demi masa. Allah bersumpah. Apa yang ingin Allah sampaikan, saking pentingnya Allah bersumpah, Allah ingin menyampaikan innal insana lafi khusrin illa, sekurang-kurangnya gitu. Kalau tidak cukup nafas. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian kecuali kalau berhenti innal insana lafi khusr, itu telinga mendengarnya tidak enak. Manusia semua dalam kerugian. Oh jangan. Innal insana lafi khusrin illa summa radadnahu asfala safilina illa. Kami kembalikan manusia paling serendah-rendahnya kecuali. Oh, berarti kalau kecuali ada yang tidak dikembalikan paling rendah. Makin tua makin berisi, makin tua makin, jangan tua-tua lagi, makin tua. Ini sih kalau orang yang taat makin tua makin berisi. Tapi kalau yang nyanyi tua-tua keladi, makin tua makin udahlah. Kalau sudah tua setelah isya cepat tidur, baca yasin, baca tabarok, baca apa, zikir, baca qul, baca al-falaq, an-nas, tidur. Enggak usah lah pergi mancing. Ini mancing ya Allah. Ada Pak Guru di sini orang yang pernah penyakit mancing. Kadang-kadang ada kena penyakit mancing kalau senang mancing. Ada yang kena penyakit suka ayam kalau sudah tua, ayam ya Allah. Ada yang kena penyakit suka burung kalau sudah burung. Burung sendiri lepas pun nggak tahu. Itu sih siapa kalau kawannya suka burung sih. Nggak usah senang biasa, tapi jangan sampai ini suka burung tak ingat waktu. Ada tetangganya anaknya nangis pun marah gara-gara ganggu burung dia.
saking. Kalau mau suka sapi, dah pelihara sapi, dapat duit. Kalau mau suka kambing, dapat duit. Kalau mau suka apa lagi? Ayam susah nanti tetangganya. Nah, saya suka kambing, pagi sore ngarit, lama-lama dapat duit. Nah, kayak gitulah. Jadi oke. Jadi termasuk kita haji, termasuk kita jamaah, agar nanti kita termasuk illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun. Sampai mati pun orang masih ingat bahwa Jamiatul Muslimin dulu siapa yang wakaf. Sampai mati pun tahu generasi siapa dulu Jamiatul Muslimin gini. Nanti tetap akan dibalas oleh Allah. Falahu ajrun ghairu mamnun. Kalau sudah kayak begitu, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bihaqamin. Apa yang membuat kamu tidak percaya? Apa yang membuat kamu tidak percaya bahwa itu nanti dikasih pahala walaupun sudah tidak berdaya lagi? Alaihissallahu bihaqamil hakim. Bukankah Allah sebaik-baik yang membuat keputusan? Umurmu, misalnya ada orang baru ibadah 10 tahun, tahun-tahun meninggal, udahlah, semua masa lalu diampuni oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Itu sebaik-baik hakim. Kalau ada orang kerja, kemudian apa Pak Guru, jihad itu apa? Hari tua apa? Jaminan hari tua. Orang sudah pensiun ambillah. Mau dia, kalau di negara-negara lain itu umur 40 tahun sudah bisa diambil. Siapa tahu untuk modal. Tapi kadang-kadang jangan dikasih, itu masalah juga. Dikasih nanti itu kawin lagi, ini jadi masalah. JHT jaminan masa tua. Orang duitnya dia, udahlah, nggak usah dibatasi umur sampai. Makanya alaihissalam. Kalau itu buatan manusia boleh jadi kita demo. Tapi kalau Allah jangan protes. Alaihissalam bihaqamil hakim. Bukankah Allah itu sebaik-baik yang membuat keputusan? Kalau keputusan presiden bagaimana? Jadi amalkan. Nabi itu rajin membaca surat Watini ketika sholat isya. Mungkin sebagai pengingat bahwa pada suatu saat kita akan dikembalikan oleh Allah. Tapi dikembalikan kita kepada di masa tetap kita dapat pahala yang paling. Bismillahirrahmanirrahim. Watini waszaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Bukan sembarang sumpah sampai 4 kali pengen menyampaikan manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman kadzdzaba ba'du biddin alaihissallahu bihaqamil hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.